saya mantau ya dari kejauhan. Gitu. Nah, sebentar. Ibu Meli dan Ibu Ida, instrukturnya siapa? Saya Pak Solihin juga, Bu. Bu Ida dengan Bu Meli sama Pak Solihin. Iya. Dan sama siapa? Rian ya. Pengennya sama ibu kayaknya. Ini yang ibu-ibunya saya sendiri yang ribut. Nggak apa-apa Bun, diundang kan. Kasa. Ya, silakan Pak, Ibu, silakan dimulai ya. Wah, PowerPoint kan langsung klik. Mas nampilin PowerPoint. Ke sini aja. Assalamualaikum Terus nanti kita mulai hari ini. Selamat siang Ibu dan Bapak Juara. Perkenalkan saya. Hari ini satu kebanggaan buat saya menjadi tuan rumah untuk satu diskusi yang mengambil tema seni menatap produk pada perusahaan retail. Setelah hadir di kami sebagai narasumber yaitu Bu Meli Rahayu dari SMK Angkasa 2. Ya. Bagaimana Bu Meli siap? Siap, Bu Ida. Dan untuk memperlancar diskusi kali ini dipandu oleh Bapak Wahyu Hidayat dari SMK Angkasa 2 Sleman sebagai moderator. Siap Bu Ida, siap rapat. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Pak Wahyu melanjutkan diskusi ini. Pak. Baik, terima kasih Bu Ida atas waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah hari ini saya sangat merasa berbesar hati gitu ya, karena hari ini didaulat untuk menjadi moderator ini oleh satu narasumber yang sungguh luar biasa. Ini rekan kerja kami di SMK Angkasa 2 Margahayu. Nama beliau adalah Bu Meli Rahayu, kemudian rekan yang jadi host juga tadi adalah Bu Ida Farida. Ini merupakan rekan-rekan yang sangat luar biasa di SMK Angkasa 2. Dan kemudian sangat menarik juga tema kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya menata produk di supermarket ya, atau perusahaan retail. Tentunya kita pernah masuk ke perusahaan retail kayak Alfamart, Indomart, kemudian yang perusahaan-perusahaan jenis seperti itu ya. Kalau kita lihat penataan produknya kadang ternyata ada seninya juga gitu ya, ada ilmunya juga. Nah hari ini sangat beruntung saya akan mendapatkan ilmu itu dari narasumber kita yaitu Bu Meli Rahayu. Sedikit mungkin perkenalan untuk Bu Meli Rahayu. Beliau adalah pengajar dari SMK Angkasa 2 untuk jurusan bisnis daring, pemasaran dan bisnis daring (BDP). Kemudian beliau adalah lulusan dari Universitas Pendidikan Indonesia, sudah bergabung dari tahun 2005 di SMK Angkasa 2. Jadi untuk jurusan keilmuan menata produk ini sudah merupakan satu hal yang istilahnya sudah di luar kepala begitu ya Bapak dan Ibu. Itu mungkin perkenalan dari saya untuk narasumber. Tampaknya kalau saya terlalu banyak bicara juga akan Pak, di sini saya akan memaparkan tentang penataan produk. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Juara. Terima kasih sudah bergabung pada room kami. Nah, hari ini kita akan sharing membahas tentang seni menata produk pada perusahaan retail. Nah, penataan produk itu merupakan salah satu keahlian yang dimiliki oleh SMK Angkasa 2 Margahayu.
Kebetulan di sini kami jurusan bisnis daring dan pemasaran. Salah satu keahlian yang harus dimiliki para peserta didik adalah melakukan penataan produk yang nantinya akan diaplikasikan pada ketika nanti dan juga pada saat uji kompetensi, di mana uji kompetensi ada penguji eksternalnya yaitu dari Aprindo. Aprindo itu merupakan asosiasi peritel seluruh Indonesia. Apa? Semua orang bisa melakukan penataan produk. Ya, penataan produk itu mudah, tetapi membutuhkan ilmu dan seni dalam melakukan penataan produk. Dalam penataan produk harus sesuai dengan SOP perusahaan, ya, supaya tujuan dari penataan produk dapat tercapai. Tujuan dari penataan produk adalah untuk menarik perhatian calon pelanggan atau menarik perhatian konsumen yang datang ke toko. Sehingga dalam melakukan penataan produk kita harus menatanya dengan SOP perusahaan dan dengan prosedur yang sudah ditentukan oleh perusahaan, dan selain itu juga harus memiliki seni atau estetikanya. Nah, sebelum kita membahas tentang cara melakukan penataan produk, kita harus mengetahui dulu apakah yang dimaksud dengan penataan produk. Di sini ada arti dari penataan produk, yaitu suatu cara penataan produk terutama dilakukan oleh perusahaan dengan tujuannya untuk menarik minat pembeli untuk melakukan pembelian terhadap produk tersebut. Ya, jadi tujuan dari penataan produk itu untuk menarik minat konsumen terhadap pembelian. Adapun tujuan dari penataan produk di sini ada dua. Yang pertama adalah untuk menarik perhatian para pembeli. Ya, contohnya di sini ada gambar penataan produk. Nah, ini kan kelihatannya menarik, ya. Ini disusun atau ditata semenarik mungkin. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian calon pembeli. Kemudian yang kedua, setelah calon pembeli itu tertarik dengan pendisplayannya, nah, akan menimbulkan keinginan memiliki barang-barang tersebut. Jadi konsumen setelah dia datang ke toko, melihat-lihat, kemudian tertarik untuk melihat, pada akhirnya dia akan ada keinginan, ya, calon konsumen tersebut untuk melakukan pembelian, ya. Jadi ada dua dari tujuan penataan produk. Kemudian kita harus mengetahui dulu ada beberapa jenis display. Yang pertama ada window display, kedua ada interior display, ketiga ada exterior display, ya. Di mana interior display itu terbagi menjadi tiga, ada open interior display, ada closed interior display, dan ada architectural display. Untuk lebih jelasnya, di sini ada gambar dari window display. Apa itu window display? Yaitu penataan yang dilakukan di depan toko dalam bentuk etalase, di dalam etalase. Kemudian fungsi dari window display ini tujuannya untuk menarik perhatian konsumen yang lewat, menyatakan kualitas yang baik dari barang, dan memancing perhatian terhadap barang-barang istimewa yang dijual di toko. Kemudian menimbulkan impuls buying atau dorongan seketika. Jadi konsumen yang lewat bisa timbul keinginan untuk melakukan pembelian karena penataannya di window display yang bagus, ya, yang menarik. Kemudian yang berikutnya adalah agar menimbulkan daya tarik terhadap keseluruhan suasana toko. Jadi kalau produk yang dijual di toko biasanya ada di window display-nya, ya. Jadi produk-produk yang di window display itu biasanya produk-produk yang up to date. Kemudian yang kedua tadi kan interior display. Nah, interior display ada tiga, ada open interior display, ada closed interior display, dan architectural. Ini adalah contoh dari gambar pendisplayan open interior display, yaitu penataan yang dilakukan di dalam toko, tetapi secara terbuka sehingga bisa dilihat dan diamati secara langsung, juga bisa dipegang langsung oleh
konsumen ya, tanpa bantuan dari petugas penjualan atau pramuniaganya. Kemudian yang kedua ada closed interior display. Di sini adalah close itu kan tertutup ya, jadi pendisplayan dilakukan secara tertutup. Nah, di sini konsumen tidak bebas untuk memilih barang, memilih barang secara langsung, memegang barang secara langsung. Kalau closed interior display, konsumen di sini membutuhkan bantuan dari pramuniaga untuk mengambilnya. Ya. Kemudian yang ketiga ada arsitektural display. Di sini memperlihatkan keadaan toko dalam penggunaannya. Contohnya di sini ada ruangan dapur, di situ didisplay seperti ruangan dapur itu sendiri, ya, dipertunjukkan secara realistis. Nah, berikutnya ada exterior display ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, eksterior itu adalah pemajangan yang dilakukan di luar toko. Nah, contohnya seperti ini kan dilakukan di luar toko. Ini maksudnya ke exterior display. Oh ya, ini window display. Kemudian berikutnya adalah cara penataan produk yang baik sesuai dengan prosedur perusahaan. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin pernah melihat penataan display seperti ini, Wida? Iya, ada satu perusahaan. Ya, biasanya ibu-ibu suka shopping ya. Pernah melihat penataan seperti ini sebagai konsumen, gimana Bu Ida mau mengambil barangnya? Susah ya, sulit untuk memilih barang atau mencari barang. Sehingga perlu ada penataan display yang baik ya. Kemudian ini juga pernah melihat penataan barang seperti ini, di mana POP-nya atau diskonnya ini terbalik ya, dan juga penataannya kurang rapi. Nah, bagaimana cara menciptakan penataan display yang bagus seperti ini? Di sini ada tata caranya, ada tekniknya dalam melakukan penataan display. Nah, sebelum melakukan penataan display, kita harus merancang tampilan barang dalam penataan display ini. Rancangannya berupa display penataan display. Perencanaan apa saja yang kita lakukan dalam melakukan pengembangan barang ya, dalam perusahaan retail ada beberapa departemen atau istilahnya yang departemen toy, stationery, dan fresh. Departemen food itu adalah departemen makanan. Yang di dalamnya ada ciki, ada susu, kemudian yang kedua adalah departemen non food, yaitu non makanan. Di situ ada hair care, body care, skin care, body care. Hair care itu adalah perawatan rambut, contohnya sampo. Body care, perawatan tubuh, contohnya adalah sabun dan lainnya. Kemudian ada departemen household, departemen di mana di dalamnya ada produk barang-barang kebutuhan rumah tangga ya, seperti televisi, magicom, dan lainnya. Ada departemen toys, yaitu mainan untuk anak laki-laki dan perempuan. Ada stationery, yaitu dan kalkulator. Dan ada departemen fresh, contohnya adalah seperti sayuran, buah-buahan, daging, kemudian frozen, dan juga dari produk. Yang berikutnya adalah menentukan jumlah display yang kita tata, apakah produk itu, kita melihat produk itu fast moving atau slow moving. Kalau produk fast moving, kita display dengan jumlah yang banyak, karena produk fast moving itu adalah produk yang permintaan konsumennya banyak, sehingga perputarannya itu cepat. Sedangkan moving adalah yang jumlah sedikit ya, perputarannya juga lambat. Dan yang ketiga, sebelum kita melakukan penataan display adalah membuat planogram. Apa itu planogram? Planogram itu adalah merupakan desain penataan produk. Ada contoh planogram dari supermarket Jogja. Ya, jadi sebelum perusahaan itu mendisplay barang di toko, perusahaan harus memiliki planogram. Ini adalah planogramnya, ya. Planogramnya, banyaknya barang yang disimpan di shelving ini adalah atau rak ini berdasarkan produk itu fast moving atau slow moving. Biasanya kalau produk yang fast moving cepat laku,
barang yang dipajangnya itu lebih banyak. Kalau produknya slow moving, barang yang dipajang lebih sedikit. Contoh ini ultra yang coklat ini kan lebih fast moving ya, anak-anak lebih suka yang coklat sama yang strawberry, sehingga ditatanya juga lebih banyak. Ini adalah contoh planogramnya. Jadi sebelum melakukan penataan produk, membuat planogram terlebih dahulu. Jadi tidak sembarangan dalam penataan produk, tetapi ada tahapan-tahapannya. Kita lanjutkan. Nah, persiapan sebelum melakukan display. Yang pertama adalah membersihkan rak atau tempat yang digunakan untuk mendisplay. Contohnya ini membersihkan sampingnya, ini dibersihkan terlebih dahulu sebelum barang itu didisplay. Kemudian memastikan bahwa setiap produk itu memiliki barcode atau kode barang. Kemudian yang ketiga, memastikan bahwa produk tersebut belum kadaluarsa. Jadi ada pengecekan terlebih dahulu oleh pramuniaganya, barang itu mendekati kadaluarsa atau sudah kadaluarsa atau belum. Kemudian estimasi itu mengecek barang yang kosong. Kalau barang yang kosong, kita ke gudang. Agar display barang sesuai dengan perencanaan, di sini ada beberapa ketentuan. Yang pertama, produk ditempatkan dalam kategorinya. Ya, di sini kita memilih ada beberapa kategori. Ya, contoh itu sesuai dengan jenis dari barangnya, apakah itu food, non food atau stock dan lainnya. Kemudian barang diletakkan sesuai dengan ukuran dari yang kecil ke besar atau sebaliknya. Nah, pengaturan pemajangan tiap produk dengan cara vertikal dan horizontal. Nah, di dalam display itu ada dua teknik dari penataan produk, ada secara vertikal dan juga secara horizontal. Kemudian pemajangan secara penuh. Jadi kalau kita majang barang di toko itu dalam shelving itu harus penuh sesuai dengan planogram tadi ya. Kemudian merek atau passing barang harus menghadap ke depan. Jadi mereknya, passingnya produk itu harus menghadap ke depan, jangan terbalik. Kenapa harus menghadap ke depan? Supaya konsumen bisa melihat dari produk tersebut, merek dari produk tersebut. Kemudian artikel yang ada tidak terbalik. Ya, contohnya SKU-nya atau label harganya tidak terbalik, sehingga memberikan informasi kepada konsumen tentang harga barang tersebut. Kemudian yang berikutnya, penyusunan barang menggunakan metode FIFO. Apa itu metode FIFO? Yaitu first in, first out. Barang yang keluar, barang yang pertama masuk, pertama dikeluarkan. Jadi kalau di supermarket, barang yang baru itu biasanya disimpannya di belakang. Barang yang sudah lama disimpannya di depan, ya, supaya menghindari masa kadaluarsa. Kemudian barang di display harus memperhatikan batasan. Di sini ada dua batasan dalam pendisplayan. Ada istilahnya one finger dan juga two finger. Kalau one finger itu satu jari dari mulut shelving ke produk, ya di depan ini adalah batasnya disebut one finger. Kalau two finger itu dua jari dari plafon shelving ke produk, itu dua jari. Jadi jangan terlalu penuh, dipenuhkan. Nanti Ibu Bapak kalau misalnya membuka minimarket, nah ini ada tekniknya, ya ada aturan-aturannya, ada batasannya dalam melakukan penataan produk. Dan yang berikutnya adalah mengecek kadaluarsa barang, kemudian menjaga dan memonitor kerapihan display barang. Jadi kalau siang hari sudah acak-acakan, biasanya kita harus melapihkan lagi produk yang di display tersebut. Kemudian ada teknik dasar penataan produk. Yang pertama, utamakan bagian depan toko, harus bisa menarik mungkin. Kemudian yang kedua, desain menarik dengan unsur seni. Ya, unsur seni di sini sangat dibutuhkan dalam melakukan pendisplayan karena tujuan dari display adalah untuk menarik perhatian konsumen. Kemudian juga perhatikan warna. Warna-warna yang terang mencolok biasanya disimpan di paling depan atau di paling atas. Kemudian yang keempat, produk laris atau fast moving, ya produknya lebih banyak di displaynya dibanding dengan produk yang slow moving. Kemudian memperhatikan kemasan besar disimpan di kanan, sedangkan yang kecil itu disimpan di kiri. Atau sebaliknya. Kemudian yang keenam, kelompokkan produk. Yang ketujuh, tempatkan produk impulsif di kasir. Apa itu produk impulsif? Produk-produk yang tanpa perencanaan, yaitu produk-produk seperti permen, coklat, itu biasanya disimpan di kasir. Jadi tidak direncanakan produknya dalam pembeliannya. Kemudian apa itu penataan produk secara vertikal dan horizontal? Di sini akan dibahas
penataan produk secara vertikal, pemajangan yang dilakukan dengan melakukan penataan barang dari ukuran paling kecil berada di atas, kemudian yang sedang di tengah, dan yang ukuran besar di bawah. Itu secara vertikal. Jadi dari atas ke bawah itu penataan produk secara vertikal. Sedangkan horizontal adalah dari kiri ke samping, ya, yaitu dari kiri ke kanan. Dari yang terkecil simpan di kiri, semakin ke kanan semakin besar, atau sebaliknya. Kemudian penataan barang secara vertikal dan horizontal ini dilakukan dengan cara nih. Yang pertama adalah menyusun barang sesuai dengan jenis dan klasifikasinya. Yang kedua, menyusun barang harus konsisten dalam hal pacing produk. Yang ketiga, menyusun berdasarkan ukuran mulai terbesar hingga terkecil. Menyusun barang, yang keempat, menyusun barang berdasarkan warna kemasan, mulai dari warna muda hingga ke warna yang paling tua, ataupun sebaliknya. Nah, yang pertama tadi yaitu menyusun barang berdasarkan kategorinya. Kita harus menentukan barang. Yang pertama, dari segi departemen, kita harus mengelompokkan berdasarkan departemen terlebih dahulu, apakah ini food, non-food, household, ataupun fresh, dan juga lainnya. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan kita kelompokkan lagi berdasarkan kategorinya. Contoh kalau food, kategorinya ada snack, meal, drink. Ya, kalau non-food ada kategorinya body care, skin care, hair care. Kemudian setelah dikelompokkan berdasarkan kategorinya, kita kelompokkan lagi berdasarkan merek barang. Nah, tadi kan food ada meal, ya, kalau meal mereknya ada SGM, ada Indomil, ada Subendera. Ya. Kemudian setelah itu kita kelompokkan lagi berdasarkan kode barangnya. Itu berdasarkan kategori pengelompokan barang. Yang kedua tadi adalah konsisten dalam pacing produk. Nah, ketika kita melakukan pendisplayan, pacing atau muka dari produknya harus menghadap ke depan supaya bisa terlihat oleh konsumen. Kemudian packaging size, kita perhatikan ukuran dari kemasan sebaik secara vertikal maupun horizontal. Ini adalah pendisplayan secara vertikal. Jadi vertikal itu dari atas ke bawah, ya, di atas yang paling kecil, sedang, kemudian kedua, shelving kedua ada sedang, dan shelving ketiganya besar. Sehingga yang kecil ini bisa terlihat dari berbagai sudut dan juga untuk aspek keamanan. Kalau yang kecil ini jatuh kan menimpa konsumen tidak terlalu, resikonya tidak terlalu besar. Kemudian ukuran kemasan secara horizontal berdasarkan Nah, ini adalah horizontal ke samping dari yang kecil ke besar. Yang kecil simpan di kiri, kemudian yang sedang di tengah, dan yang besar di sebelah kanan. Ini secara horizontal. Kalau tadi vertikal dari atas ke bawah, kalau horizontal dari kiri ke kanan. Kemudian kita juga dalam mendisplay memperhatikan gradasi warna. Nah, ini contohnya gradasi warna secara vertikal. Ini yang terang itu di atas, semakin bawah semakin gelap. Kalau secara horizontal, yang terang itu sebelah kiri, kemudian semakin ke kanan semakin gelap. Nah, ini contoh pendisplayan di gondola atau di rak. Yang kecilnya disimpannya di paling atas, sedangkan yang botol-botol ini di bawah. Itu saja untuk pemaparan materi seni menata produk. Saya serahkan kepada moderator. Silahkan Pak Wahyu. Baik, terima kasih Bu Meli. Luar biasa sekali ya, ada beberapa catatan tadi yang sangat, akhirnya ilmu saya nambah lagi. Ini dulu kalau karyawan masih kecil ketika masuk ke supermarket tidak pernah diajak ke kasir karena kasir coklat atau ini ternyata memang tujuannya ke arah sana ya, disebut sebagai apa tadi pengataan produk tanpa impulsif ya, jadi Ya, produk impulsif tanpa perencanaan. Betul, jadi sebuah memang disimpan di sana memang untuk pembeliannya berencana. Iya. Ini juga pemilik mungkin kita juga kita ya sebagai membeli dengan proses tindakan membeli kalau kita revisi banyak kalau saya revisi banyak kita masuk tidak pertama kita ada hubungannya ya Bu Meli ya.
ini sudah banyak mungkin dipaparkan oleh Bu Meli. Ada Bapak Ibu juara di sini, dipersilakan kalau misalnya ada pertanyaan bisa chat langsung ke oke saya. Oh, ini sudah masuk dari Bu Ani, Bu Meli ya. Langsung dijawabkan, saya bacakan. Ini Bu, apa beda penataan produk di perusahaan di Jogja, hipermarket atau Alfamart? Jadi, apakah ada perbedaan perusahaan itu atau memang sama saja? Bu. Ya, kalau dari skalanya ada Hypermart, Jogja, sama Alfamart. Kalau Hypermart itu kan skalanya besar, biasanya menggunakan teknik secara horizontal, karena horizontal itu membutuhkan ruangan yang lebar, yang luas, ya. Kalau Jogja sama Alfamart biasanya menggunakan teknik secara vertikal. Vertikal itu kan dari atas ke bawah, dan ya secara vertikal. Tapi dari secara khusus nggak ada ciri khas itu Bu, biasanya nggak ada ya? Hampir sama karena mereka semua memang karena gabungan dari beberapa perusahaan namanya Aprindo. Iya siap. Itu mungkin Bu Ani, gimana Bu Ani? Bu Ani, halo? Sudah puaskah dengan jawabannya atau belum? Bu? Ya, puas ya. Terima kasih Bu Ani. Nanti mungkin Bapak Ibu yang ingin menambahkan mumpung ininya masih di sini. Patri. Nah, ini pertanyaan dari Patri Bu Meli ya. Ini adakah untuk menaikkan penjualan produk? Katanya Bu, karena di sini ya betul Patri, saya setuju ya, Alfamart dengan Indomaret yaitu 10 meter satu ya kadang saling tempel begitu. Bagaimana mereka bersaing dengan ada tekniknya nggak gitu Bu untuk menaikkan? Silakan Bu. Ya, tip untuk menaikkan penjualan salah satunya dari penataan produknya. Penataan produknya harus bisa menarik perhatian konsumen, atau misalnya dengan adanya melakukan promosi-promosi yang gencar terhadap perusahaan tersebut, terhadap produk-produk tersebut. Ya, untuk menaikkannya salah satu tadi ya dengan cara penataan produknya yang rapi, bersih, kemudian kenyamanan dari suasana tokonya, misalnya ada musik ataupun ruangannya bersih, ya. Kemudian barang-barang yang dipegang oleh konsumen itu bersih juga. Jadi setiap sebelum toko itu dibuka, pramuniaganya biasanya dibersihkan produk-produknya supaya ketika konsumen mengambil barang, produknya itu tidak kotor, tidak ke tangan. Itu juga menjadi salah satu aspek konsumen untuk melakukan pembelian. Suasana tokonya juga harus memberikan suasana yang nyaman kepada konsumen. Adanya AC, adanya musik, ya, dan juga apalagi untuk ibu-ibu adanya promo. Nah, promo yang dilakukan, promo itu harus dilakukan misalnya seminggu sekali, sebulan sekali, itu bisa menarik perhatian konsumen. Itu bisa menjadi tips untuk meningkatkan penjualan, ya, karena penataan produk juga merupakan salah satu cara untuk memberikan promosi kepada calon konsumen. Salah satu aspek, ya, salah satu cara yang digunakan perusahaan dalam melaksanakan promosi penjualan. Jadi itu tipsnya. Ya. Satu lagi Bu Meli, ada tambahan pertanyaan dari Bu Ani. Apakah penetapan itu terpengaruh terhadap penataan produk begitu Bu Ani? Dari Bu Ani. Oh iya, untuk penataan di toko untuk memberikan lampu-lampu ini sangat berpengaruh terhadap penataan produk. Karena tujuan dari penataan produk yang pertama tadi kan untuk menarik perhatian konsumen, salah satunya dengan memberikan lampu-lampu penerangan, lampu-lampu yang lebih terang, terutama misalnya untuk produk fashion, ya, maupun produk non-food, itu juga pemberian lampu-lampu sangat berpengaruh terhadap penataan produk. Kalau misalnya di toko tersebut lampunya redup, misalnya remang-remang, itu produk yang dijualnya itu tidak akan terlihat dengan baik. Jadi lampu juga sangat berpengaruh terhadap penataan produk. Jadi coba ibu bapak aja datang ke toko, ya pasti di situ lampu-lampunya sangat terang, ya, memberikan
karena itu akan memberikan efek terhadap produknya itu sendiri. Iya, Bu Meli terima kasih. Ini terkira sedikit pertanyaan dari Bu Meli ya. Saya sering ini Bu tertarik dengan promo yang tadi Ibu bahas tentang ada promo gitu. Sering ada promo di satu gratis dua. Oh ya, baik gitu. Produk yang kurang laku dan kemudian untuk meningkatkan penjualan itu Oh itu bukan merupakan suatu teknik ya. Itu hanya rumor saja di konsumen, mungkin kalangan konsumen. Pada kenyataannya tidak seperti itu, Pak. Produknya pasti aman. Karena biasanya di perusahaan itu kalau produk yang mau mendekati kadaluarsa, apalagi kalau produknya di departemen fresh, biasanya mau mendekati kadaluarsa atau mau busuk, itu diolah lagi. Misalnya dibuat jus. Jadi sebelum produk itu busuk, nah ada dicek dulu, kemudian nanti produk itu akan diolah lagi. Gitu. Kemudian kalau seperti baju atau seperti makanan, produk yang mau mendekati kadaluarsa biasanya ada kerjasama dengan perusahaan yang lain. Kalau baju bisa kerjasama dilemparkan ke perusahaan yang lain. Jadi tidak ada hal seperti itu, Pak Wahyu. Oh iya. Terima kasih Bu Meli, saya semakin yakin untuk berburu produk ya. Berarti saya itu. Ya. Gitu. Sebelum ditutup masih ada pertanyaan di itu? Masih ada. Oh ini, terima kasih Bapak. Ini ada pertanyaan ini perbandingan. Bentar Pak, ada perbandingan berapa antara luas dan jumlah barang yang ditata dalam dengan jumlah penjaga tokonya Bu. Jadi ada nggak batasannya begitu? Itu yang dipertanyakan oleh Pak Yurina gitu ya. Jadi ada nggak gitu untuk luas berapa, butuh berapa penjaga toko begitu. Seperti misalnya ukuran mungkin saya tarik ini pertanyaannya kalau misalnya Alfamart luasnya sendiri butuh berapa begitu. Nggak ada Pak. Oh, ada perhitungannya, Pak. Ini ada perbandingannya, ada rumusnya, dan ada nanti untuk sesi berikutnya akan diterangkan, Pak. Oh, itu masih rahasia ternyata ya. Ya, masih rahasia, Pak, nanti. Biar Bapak penasaran sesi dua ya. Mungkin nanti kaitannya kalau dengan saya ngajar Bu Meli ya di OTKP Keuangan itu nanti ada apa beban kerja mungkinnya penetapannya jadi berapa yang dibutuhkan itu ada perhitungan khusus. Ini Pak nanti playernya mungkin menyusul akan membahas mengenai ini ya Bu Meli ya. Mohon maaf ini mungkin ada untuk rumusnya nanti ada Pak. Nanti kita gabung lagi Pak ke roomnya Bu Meli itu. Ada lagi yang lain mungkin waktunya masih Oke. banyak kata host. Iya terima kasih. Bisa langsung ke chat Bapak Ibu juga kalau lama mengetik. Bapak sudah close ya. Begitu. Sudah tidak ada pertanyaan lagi dan di waktu saya sudah 12:58. Kita kasih kesempatan kepada Ibu Meli sebagai narasumber untuk menyampaikan hasil apa seperti kali ini. Terima kasih kesimpulan penutupnya. Ya, kesimpulannya terima kasih Pak Wahyu. Kesimpulan dari sharing kita hari ini adalah ya, aduh, baik. Maaf Bu Meli ini luar rencana ya. Mungkin ngetiknya agak lama, kemudian ada delay juga ya. Baik, masih bisa terima untuk tanya jawab ya Bu Meli ya. Satu lagi nih, pandangan produk yang suka ditekan hasil apa ada tujuannya tersendiri?
Ya, untuk pemajangan produk yang dekat kasir itu istilahnya adalah COC, check out counter. Nah, tujuannya adalah untuk impulse buying atau dorongan seketika. Jadi misalnya ibu-ibu, biasanya ibu-ibu datang ke toko mau berbelanja, dia suka menuliskan dulu apa aja yang akan dibelanjakan. Nah, ketika ibu-ibu datang ke supermarket bawa anak kecil, tiba-tiba anaknya mau permen, mau coklat, yang tidak direncanakan. Jadi tujuan dari pemajangan barang di dekat kasir itu tujuannya supaya ada pembelian secara seketika gitu, karena tanpa perencanaan tadi, ya itu contohnya. Memang ada tujuannya. Ya betul, dan kalau anaknya nangis, kita sebagai orang tua malu juga ya di depan kasir itu mungkin apa ya, dia akhirnya mau tidak mau harus membelikan produk-produk tersebut Iya, gitu. mau tidak mau kan si ibunya pasti memberikan produk, tujuannya untuk meningkatkan penjualan gitu. Tujuannya untuk Betul. meningkatkan penjualan, Pak. Tapi bikin pusing orang tua, Bu. Terutama lagi Udah kami tuh target konsumen, yang penting target konsumen bisa. konsumen ya pinter-pinter lah gitu ya. Jangan bawa anak kecil ke kasir. Iya. Sekarang sudah tahu tujuannya. Ya mungkin ini pertanyaan terakhir dari ditutup oleh Bu Alis. Tadi sempat terpotong, mungkin terakhir langsung ya ditutup ya Bu Meli, mangga silakan. Ya. Ya, untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini atau sharing kita hari ini dalam penataan produk itu dapat dijadikan salah satu cara yang digunakan oleh perusahaan dalam melaksanakan promosi penjualan. Nah, dengan pemajangan yang ditata rapi, dengan memiliki unsur seni, pendisplayan yang menarik tersebut dapat memberikan manfaat yang dapat menguntungkan, baik itu dari segi pembeli maupun untuk keuntungannya untuk perusahaan. Contohnya kalau untuk pembeli, dengan penataan produk yang di supermarket seperti itu yang rapi, itu dapat memudahkan pembeli untuk memilih dan mencari barang yang dia inginkan. Ya, berbeda kalau misalnya kita belanja ke pasar atau kita belanja ke grosir, kita kan sulit untuk memilih barangnya. Tapi kalau di supermarket, ya si pembeli itu dapat dengan mudah untuk mencari maupun memilih barang tersebut. Kemudian kalau keuntungannya untuk perusahaan itu dapat meningkatkan penjualan, kemudian meningkatkan store image, ya image baik dari perusahaannya. Kalau penataannya rapi, image baik perusahaan itu akan baik di mata konsumen. Tapi kalau penataannya acak-acakan, tidak rapi, itu nanti akan menjadi image negatif bagi konsumennya. Kemudian bisa meminimumkan barang yang kosong, karena dalam penataan produk di supermarket itu harus terlebih dahulu kan kita membuat kronogram dulu, membuat desain penataan produknya, sehingga bisa meminimumkan out of stock atau barang yang kosong, dan dapat memudahkan karyawan untuk mengidentifikasi laku tidaknya suatu produk. Jadi sangat bermanfaat sekali penataan produk tersebut. Sangat bermanfaat sekali seni penataan produk. Ya, itu saja Ibu Bapak. Semoga pembahasan kita hari ini tentang seni menata produk akan bermanfaat untuk Ibu Bapak. Siapa tahu nanti ke depannya Bapak Ibu beralih untuk menjadi pebisnis, membuka supermarket. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Ibu Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Meli. Ini Punten Bu Ida, absensi yang menanyakan ini sudah dikirim atau belum ke Jogja? Absensi sudah dikirim, mangga Bapak Ibu itu bisa diklik HTTP itu sudah Ketika saja Bu, mohon maaf. Ya. siap. Ya, begitu Bu, mohon maaf mungkin absen ini akan segera dikirimkan. Terima kasih Bu Meli sudah memberikan paparan yang sangat luar biasa. Ya, sama-sama Pak Wahyu. Ya, nambah lagi ilmu saya mengenai penataan produk. Inilah tujuan dari diadakannya grup ICT ini yang menjadi gerakan kami kemampuan juara dan tentunya telah mengikuti ya, tambah ilmunya luar biasa begitu ya. Nanti di sesi 2 saya lihat Bu Nisa sebagai narasumber nanti akan memaparkan yang luar biasa. Nanti juga ditutup oleh rekan saya jam 3 begitu ya, dengan materi-materi yang
insya Allah menambah keilmuan. Itu saja dari saya sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk saya serahkan kembali kepada Ibu Ida selaku host. Terima kasih. Ini mengaku pribadi.